Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam Rema Pagi hari ini. Rema Pagi hari ini berbicara tentang hati. Hati adalah cerminan kehidupan yang menuntun kita dan mengajari kehidupan kita. Hati itu sangat penting di dalam kehidupan kita karena hati merupakan sumber segala kehidupan. Bahkan hati juga bisa menjadi sumber konflik di dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya Kitab Amsal mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah cermin kehidupan, dan hati jugalah yang terus menuntun kita. Itulah sebabnya hati harus menjadi perhatian utama untuk dijaga dan dipelihara. Mengapa hati harus selalu dijaga? Karena dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan keseharian kita. Firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa ada banyak persoalan yang dapat terjadi dalam hati manusia. Semua ucapan itu keluar dari dalam hati, karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Hati manusia bisa menjadi sumber kejahatan. Di dalam Matius 15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percepulan, dan pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Segala macam tindak kejahatan seperti membunuh, merampok, mencuri, menipu, memerkosa, dan sebagainya berawal dari niat yang ada dalam hati si pelaku. Sungguh sangat mengerikan sekali jika hati tidak dijaga dan dipelihara dengan baik. Hati juga dapat menjadi degil. Hati mereka tetap degil dalam Markus 6 ayat 52b. Degil adalah sebuah kata yang sebenarnya sangat mengerikan karena istilah Yunani yang dipakai di sana adalah kata porosis yang berasal dari kata poros. Artinya semacam batu yang keras luar biasa tertutupi oleh sesuatu yang tebal, mengeras, tidak kunjung paham. Dalam bahasa Indonesia kata degil berarti tidak mau menuruti nasihat orang, tetap keras kepala atau kepala batu. Hati yang gembira adalah resep hidup yang sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam Amsal ayat 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hati juga bisa memberikan kita kesehatan. Kalau kita menjaga hati kita dengan baik, maka hal-hal yang baik dan kita akan menjadi orang yang sehat di dalamnya. Itulah sebabnya kita harus memelihara hati kita untuk terus membawa kita kepada hal-hal yang baik dan menuntun kita untuk terus bergembira, bersukaria di dalam Tuhan. Pada kitab Amsal 15 ayat 13 ada dua kata gembira ditegaskan dalam bahasa Inggris, dan kalau sampai Alkitabnya menyebutnya sampai berulang kali, maka hal itu tentunya harus diambil perhatian karena hal itu sangat penting. Dalam ilmu komunikasi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kalimat yang diulang-ulang berarti ada pesan yang mau disampaikan, ada pesan yang sangat momentum di sana untuk diberitakan oleh si penerima surat itu sendiri. Dan bagaimana kita terus mengekspresikan setiap apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau hati kita baik, maka roman muka kita juga akan kelihatan. Karena Alkitab mencatat apa yang ada di dalam hati akan terukir di dalam pikiran kita. Jadi kalau kita melihat orang yang berekspresi murung, berarti kita melihat hatinya sedang bermasalah. Tapi kalau kita melihat orang yang hatinya berseri, berarti di sana ada sukacita yang begitu dalam dari dalam hatinya. Itulah sebabnya mari kita menjaga hati, karena kita adalah orang-orang, kalau kita mampu menjaga hati kita, maka kita juga akan mampu menjaga perilaku kita. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita memulai aktivitas kita adalah mari kita tundukkan hati kita kepada pikiran Kristus. Mari kita bawa hati kita untuk lebih mengenal Kristus, karena kita tahu sumber segala sesuatu yang baik itu hanya datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu rumusan yang mau saya sampaikan adalah dengan belajar 3B. Yang pertama, mari kita bereskan hati kita dengan Tuhan. Kalau kita beres dengan Tuhan, otomatis kita akan beres dengan diri sendiri. Kalau kita beres dengan diri sendiri, maka kita akan beres dengan orang lain. 3 kata kunci tadi yang mau saya sampaikan adalah 3B tadi adalah beres dengan Tuhan, beres dengan sesama, beres dengan diri sendiri, maka kita akan beres dengan sesama. Dalam Amsal 15 ayat 13
berkata dalam terjemahan lama, hati yang bersukacita memaniskan muka, tetapi percintaan dalam hati menindihkan nyawa. Jadi orang yang benar gembira dan sukacita di hati pasti akan tercermin atau nampak pada raut muka yang manis dan berseri-seri. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk terus menjaga hati kita, memelihara hidup kita, dan pada akhirnya apa yang ada dalam hati kita akan terpresentasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian Rema pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita jaga hati kita dan terus menuntun hati ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Salam.